Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Ulfiana, NPM 2019 14500 963. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Media Pembelajaran Visual terhadap Prestasi Belajar Siswa di SMA 12 Depok. Proposal skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk mencapai kelulusan. Yang pertama di bab 1 sini, pendahuluan, ada yang namanya latar belakang. Latar belakang masalah, masa sekolah memanglah terlihat menyenangkan, di mana para siswa dapat dengan bebas belajar apapun mengikuti kegiatan sekolah bersama teman-temannya, belajar di perpustakaan sebagai bekal untuk perkembangan pengetahuannya. Di sisi lain, hal ini juga mungkin menjadi suatu hal yang mencemaskan, di mana siswa harus dituntut untuk menyelesaikan segala tugas yang diberikan demi berlangsungnya proses belajar mengajar. Kendalanya adalah jika pelajaran dihadapi cukup sulit untuk diterima atau dipahami oleh siswa, mungkin dikarenakan faktor proses belajar mengajar itu sendiri yang bersifat membosankan, kurang menarik, dan materi yang diajarkan bersifat monoton, sehingga menjadi siswa merasa jenuh dalam mengikuti proses belajar mengajar. Tentunya hal ini yang cukup serius dalam dunia pendidikan, terlebih untuk para guru di lingkungan sekolah. Karena kenyataannya diketahui, kini sangat jarang guru yang menggunakan media pembelajaran dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pengajar. Padahal, salah satu konsep pembelajaran yang harus dipenuhi seorang guru adalah mendesain pembelajaran agar dapat berjalan seefektif dan seefisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berdasarkan hasil studi pendahuluan siswa SMA Negeri 12 Depok, peningkatan prestasi siswa masih tergolong rendah. Rendah di sini dalam artian nilai belum mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Sesuai dengan ketentuan sekolah, KKM pada mata pelajaran ekonomi adalah 73, sedangkan nilai rata-rata siswa pada saat ulangan harian ekonomi hanya 70. Selain itu, ditemukan kasus di mana seorang siswa yang sangat rajin namun saat ulangan harian atau tes dia mendapatkan nilai yang kurang baik dari biasanya, malah bisa terbilang prestasinya menurun dari hari ke hari. Apa yang menjadi pemicu dari itu semua? Apakah materi yang diajarkan terlalu rumit untuk siswa tersebut? Atau pula dikarenakan proses pengajaran dari guru tersebut yang menjadi masalah? Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Visual terhadap Prestasi Belajar Siswa di SMA Negeri 12 Depok. Yang kedua, di sini ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang terkait dengan beberapa masalah yang akan dicari pemecahannya melalui penelitian. Adapun permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain, yang pertama, bagaimana prestasi belajar di SMA 12 Depok. Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan prestasi belajar siswa SMA di Negeri 12 Depok. Yang ketiga, di sini ada seberapa besar pengaruh media pembelajaran visual terhadap prestasi belajar siswa SMA Negeri 12 Depok. Dan yang keempat, apakah terdapat pengaruh pembelajaran media visual terhadap prestasi belajar siswa SMA 12 Depok. Yang ketiga, di sini ada batasan masalah. Adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan kemampuan akademis dalam penelitian ini, maka tidak semua masalah diidentifikasi untuk diteliti. Untuk itu, peneliti sendiri membatasi makalah dan masalah yang diteliti agar penelitian dapat dilakukan dengan lebih mendalam. Maka permasalahan dibatasi dalam hal-hal pengaruh penggunaan media pembelajaran visual terhadap prestasi belajar siswa di SMA 12 Depok. Kemudian di sini ada yang namanya rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut, yaitu adakah pengaruh penggunaan media visual terhadap prestasi belajar siswa SMA 12 Depok. Lalu di sini ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh penggunaan media pembelajaran visual terhadap prestasi belajar siswa SMA 12 Depok. Lalu di sini ada yang namanya kegunaan penelitian. Dengan adanya diadakan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi tentang kegunaan teoritis dan kegunaan praktik secara langsung atau tidak langsung. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegunaan secara teoritis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan bagi dunia pendidikan, terutama
terutama untuk meningkatkan prestasi belajar melalui penggunaan media pembelajaran visual. Yang kedua di sini ada kegunaan secara praktik. Yang pertama untuk siswa, mempengaruhi dan mengarahkan siswa atau peserta didik ke arah tujuan yang ingin dicapai, yaitu kualitas peserta didik melalui penggunaan media pembelajaran visual untuk meningkatkan prestasi siswa, sehingga siswa dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar secara efektif. Yang kedua, untuk sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi sampai sejauh mana penggunaan media pembelajaran visual berpengaruh pada prestasi belajar siswa. Selain itu, dapat juga sebagai penelitian yang mengimplementasikan baik untuk siswa untuk meningkatkan prestasi belajar. Kemudian di sini kita masuk ke bab 2, yaitu landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Landasan teori yang pertama, kita akan membahas tentang prestasi belajar. Pengertian prestasi belajar tidak dapat dipisahkan dari perbuatan belajar, karena belajar merupakan suatu proses, sedangkan prestasi belajar adalah hasil dari proses pembelajaran tersebut. Belajar dapat dikatakan berhasil jika terjadi perubahan dalam diri siswa. Namun, tidak semua perubahan perilaku dapat dikatakan belajar, karena perubahan tingkah laku akibat belajar memiliki ciri-ciri perwujudan yang khas. Menurut Susanti 2019 32-33, prestasi belajar adalah kemampuan menyelesaikan hal sulit, menguasai, mengungguli, menandingi, dan melampaui mahasiswa lain sekaligus mengatasi hambatan dan mencapai standar tinggi. Dari definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses belajar merupakan hasil usaha belajar yang dicapai sebagai siswa berupa suatu kecakapan dari kegiatan belajar bidang akademik di sekolah pada jangka waktu tertentu yang dicatat pada setiap akhir semester di dalam buku laporan yang disebut raport. Selanjutnya di sini ada yang namanya faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Menurut Sumadi dan Caesar dan Stone dalam Winkel, secara garis besar faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan prestasi belajar dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang pertama di sini saya akan membahas faktor internal terlebih dahulu. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri siswa yang mempengaruhi proses belajar dan prestasi belajar itu sendiri. Faktor ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu satu faktor fisiologis. Di dalam faktor ini, faktor fisiologis yang kita maksud adalah faktor yang berhubungan dengan kesehatan dan panca indera, seperti kesehatan badan, yaitu panca indera, dan yang kedua ada faktor fisiologis. Ada banyak faktor fisiologis yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa, antara lainnya adalah intelijensi. Menurut Binet, hakikat intelijensi adalah kemampuan untuk menetapkan dan mempertahankan suatu tujuan, untuk mengadakan suatu penyesuaian dalam rangka mencapai tujuan itu, dan untuk menilai keadaan diri secara kritis dan objektif. Taraf intelijensi ini sangat mempengaruhi prestasi belajar seorang siswa, di mana siswa yang memiliki taraf intelijensi tinggi mempunyai peluang lebih besar untuk mencapai prestasi belajar yang lebih tinggi. Sebaliknya, siswa yang memiliki taraf intelijensi yang rendah diperkirakan juga akan memiliki prestasi yang rendah pula. Namun, bukankah suatu yang tidak mungkin jika siswa dengan taraf intelijensi rendah memiliki prestasi belajar yang tinggi? Juga sebaliknya. Terus yang ketiga ada sikap. Menurut Damianti dan kawan-kawan 2017, sikap merupakan suatu ekspresi perasaan seseorang yang merefleksikan kesukaannya terhadap suatu objek. Dan sikap siswa yang positif terhadap mata pelajaran di sekolah juga merupakan langkah awal yang baik dalam proses belajar mengajar di sekolah. Dan yang keempat ada motivasi di sini. Menurut Hasibuan dalam Sutrisno 2017, motivasi adalah rangsang keinginan dan daya penggerak kemampuan bekerja seorang karena setiap motif dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Sedangkan menurut Winkel di sini, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar yang memberikan arah pada kegiatan belajar itu, maka tujuan yang dikehendaki oleh siswa tercapai. Jadi motivasi adalah faktor fisikis yang bersifat non-intelektual. Perannya khas yaitu dalam hal semangat belajar. Siswa dapat termotivasi kuat akan mempunyai banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar.
Yang kedua di sini ada faktor eksternal. Selain faktor-faktor dalam diri siswa, ada juga faktor-faktor dari luar diri yang mempengaruhi prestasi belajar yang akan diraih. Antara lainnya di sini yang pertama adalah faktor lingkungan keluarga, seperti sosial ekonomi keluarga. Maksudnya adalah dengan sosial ekonomi yang memadai, seorang lebih berkesempatan mendapat fasilitas belajar yang lebih baik. Artinya mulai dari buku, alat tulis, hingga pemilihan sekolah yang lebih baik. Yang kedua ada pendidikan orang tua. Pendidikan orang tua yang telah menempuh jenjang pendidikan lebih tinggi cenderung lebih memperhatikan dan memahami pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya dibandingkan dengan yang punya jenjang pendidikan lebih rendah. Yang ketiga di sini memerhatikan faktor orang tua dan suasana hubungan antar anggota keluarga. Dukungan dari keluarga merupakan suatu pemicu semangat berprestasi bagi seseorang. Dukungan dalam hal ini bisa secara langsung atau nasihat maupun secara tidak langsung seperti hubungan keluarga yang harmonis. Yang kedua, faktor eksternal yaitu lingkungan sekolah. Contohnya adalah seperti sarana prasarana. Kelengkapan fasilitas sekolah seperti papan tulis, HP akan membantu kelancaran proses belajar, mengajar di sekolah. Selain bentuk ruangan, sirkulasi udara dan lingkungan sekitar sekolah juga dapat mempengaruhi proses belajar mengajar. Yang kedua adalah kompetensi guru dan siswa. Kualitas guru dan siswa sangat penting dalam mempengaruhi prestasi belajar. Kelengkapan sarana dan prasarana dapat disertai kinerja yang baik dan dapat penggunaannya akan sia-sia belaka bila seseorang siswa merasa kebutuhannya untuk berprestasi dengan baik di sekolah terpenuhi. Misalnya ketersediaan fasilitas dan tenaga pendidik yang berkualitas yang dapat mempengaruhi rasa ingin tahu siswa. Rasa ingin tahunya hubungan dengan guru dan teman-temannya berlangsung harmonis, maka siswa akan memperoleh iklim belajar yang menyenangkan. Dengan demikian, ia akan terdorong untuk terus-menerus meningkatkan prestasi belajarnya. Yang kedua selanjutnya ada kurikulum dan metode pelajaran. Hal ini meliputi materi dan bagaimana cara memberikan materi tersebut kepada seseorang siswa. Metode pembelajaran yang lebih interaktif sangat diperlukan untuk menumbuhkan minat dan peran serta siswa dalam kegiatan pembelajaran. Yang terakhir di sini ada faktor lingkungan masyarakat seperti sosial budaya, partisipasi terhadap pendidikan dan lain-lain sebagainya. Kemudian di sini saya akan membahas tentang media pembelajaran visual. Kemudian selanjutnya materi yang akan saya jelaskan adalah media pembelajaran visual. Pengertian media pembelajaran visual di sini dalam bahasa Latin media disebut medius, yang berarti harfiah tengah, perantara, atau pengantar. Sedangkan dalam bahasa Arab, media berarti wasyair, atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Menurut Arsyad 2014, media pembelajaran adalah alat perantara untuk membantu komunikasi antara pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa media pembelajaran adalah sarana pendidikan yang dapat digunakan sebagai perantara dalam proses pembelajaran untuk mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pengajaran. Dalam pengertian lebih luas, media pembelajaran adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara pengajar dan pembelajar dalam proses pembelajaran kelas. Sedangkan media visual sendiri memiliki pengertian yaitu media yang hanya melibatkan indera penglihatan. Artinya termasuk dalam jenis media ini adalah media cetak, verbal, media cetak grafis, dan media visual non-cetak. Seperti media pembelajaran pada umumnya, media visual juga digunakan sebagai perantara untuk membantu proses pembelajaran di sekolah. Media pembelajaran visual khususnya mampu menampilkan apa yang harusnya dan tampilan nyata dari fenomena-fenomena yang dipelajari. Dengan digunakannya media pembelajaran visual, peserta didik tidak lagi hanya bisa membayangkan fenomena-fenomena yang dipelajari, guru juga tidak kesulitan menurunkan apa yang dimaksud dan hendak disampaikan. Hal ini tentu keunggulan sendiri dari media pembelajaran visual yang memiliki banyak fungsi. Yang penting jika diterapkan secara baik dan sesuai dalam pembelajaran. Selanjutnya untuk penelitian relevan, sini saya menggunakan
5 sumber. Yang pertama adalah penelitian berjudul Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Visual Terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran Akidah Akhlak Siswa di Min Putu Sibau yang dilakukan oleh Ahmad Syarifuddin. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan media pembelajaran visual terhadap prestasi belajar siswa di Min Putu Sibau. Berdasarkan data angket yang diperoleh, penggunaan media pembelajaran berbasis visual termasuk kategori sedang dengan nilai MEAN 38,81. Prestasi belajar mata pelajaran akidah akhlak dilihat dari nilai rapot. Berdasarkan data yang diperoleh juga, prestasi belajar mata pelajaran akidah akhlak termasuk kategori sedang dengan nilai MEAN 77,08. Jadi dapat disimpulkan HO ditolak dengan HA diterima. Ini berarti ada pengaruh yang signifikan penggunaan media pembelajaran berbasis visual terhadap prestasi belajar mata pelajaran akidah akhlak siswa Min Putu Sibau. Yang kedua, saya menggunakan penelitian yang berjudul Pengaruh Media Pembelajaran Visual Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Siswa yang dilakukan oleh Della Sari, Neta, Dian Lestari. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari pengaruh media pembelajaran visual terhadap hasil belajar siswa kelas 9 IPS pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Martapura tahun pengajaran 2018 sampai dengan 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhitung 4,921 lebih besar tabel 1,679, maka HO ditolak dan HA diterima. Berarti dapat disimpulkan ada pengaruh yang signifikan antara media pembelajaran visual terhadap hasil belajar siswa di SMA Negeri 1 Martapura tahun pelajaran 2018 hingga 2019. Yang ketiga di sini saya menggunakan penelitian yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Visual Terhadap Prestasi Belajar Siswa dalam Pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang dilakukan oleh Irwanto Posantus Anjur. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penggunaan media visual berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar siswa mata pelajaran PPKN SMP Negeri Gambiran Yogyakarta. Dan yang keempat di sini penelitian yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Visual Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa pada Mata Kuliah Bahasa Inggris yang dilakukan oleh Vidya Dwi Amelia Jati, Anifah, Sani, dan Susanti. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pengaruh penggunaan media pembelajaran visual terhadap hasil belajar mahasiswa pendidikan masyarakat Universitas Negeri Medan yang ditunjukkan dengan hasil post-test sesudah diberikan pengakuan treatment dengan media pembelajaran visual pada mata kuliah bahasa Inggris. Maka skor terendah yang didapat yang ini 68 dan skor tertinggi adalah 93. Hasil perhitungan diperoleh rata-rata skor sebesar 80,00 skor standar defisiensi sebesar 5,4 skor varians 30,14, selanjutnya skor median 80 dan skor modus sebesar 87. Dari data di atas menunjukkan bahwa hasil kemampuan belajar mahasiswa pendidikan masyarakat pada mata kuliah bahasa Inggris telah diberikan pengakuan treatment menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada mahasiswa pendidikan masyarakat Universitas Negeri Medan. Oke, selanjutnya di sini ada yang namanya kerangka berpikir. Media visual merupakan salah satu dari sekian alat bantu dalam proses pembelajaran. Media visual sendiri itu adalah media bantu bagi pengajar atau guru dalam mentransfer ilmu kepada anak murid agar tujuan dari pembelajaran tersebut bisa tercapai. Untuk mencapai tujuan dari pembelajaran, tentu adanya input yang mendukung dan menunjang proses pembelajaran tersebut. Agar lebih jelas, maka penulis merancang kerangka berpikir sebagai berikut. Di sini, X adalah proses pembelajaran dengan menggunakan media visual, dan Y hasil adalah prestasi belajar. Lalu yang terakhir di sini ada hipotesis. Hipotesis penelitian adalah jawaban terhadap masalah penelitian yang masih harus diuji kebenarannya. Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir, maka peneliti mengajukan hipotesis penelitian yang diduga terdapat pengaruh penggunaan media pembelajaran visual terhadap prestasi belajar di SMA Negeri 12 Depok. Selanjutnya kita akan membahas metodologi penelitian. Yang pertama di sini ada waktu dan tempat penelitian.
Penelitian dilakukan di SMA Negeri 12 Depok yang beralamatkan di Jalan Raya Cipayung Jaya nomor 27, Cipayung Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat, kode pos 16437. Dan yang kedua ada metode penelitian. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegiatan tertentu. Ini berarti untuk mendapatkan data yang valid, jenis penelitian dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian survei. Dalam penelitian survei, informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner. Penelitian ini melibatkan dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah media pembelajaran visual, sedangkan variabel bergantung yaitu prestasi belajar di SMA Negeri 12 Depok. Untuk populasi dan sampel di sini, populasi yang pertama adalah wilayah generalisasi yang terjadi atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang sudah diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Maka dalam penelitian ini yang menjadi populasi targetnya adalah seluruh peserta kelas 11 SMA Negeri 12 Depok yang berjumlah 144 peserta didik, sedangkan yang menjadi populasi sebanyak 36 orang. Sedangkan untuk sampelnya, dalam penelitian ini penulis menggunakan sampel sebanyak 36 orang siswa SMA Negeri 12 Depok. Untuk metode pengumpulan data di sini, metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dipakai untuk memperoleh data yang lengkap, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan akan kebenarannya. Teknik yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama ada angket atau kuesioner, yang kedua dokumentasi. Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, foto-foto, film dokumenter yang relevan sebagai penelitian, dan lain-lain. Dan yang kelima ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Di sini untuk variabel X, yang pertama ada definisi konseptual. Media pembelajaran berbasis visual merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan dan menyampaikan pesan melalui pengalaman, melihat sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif yang dapat mendorong siswa agar dapat melakukan proses belajar secara efektif dan efisien. Yang kedua, definisi operasional. Media visual gambar adalah media yang memberikan gambaran menyeluruh dari yang konkret sampai yang abstrak. Media visual ini lebih bersifat realitas dan dapat dirasakan oleh kita mulai panca indera, menurut Imas Masyitoh Agusti 2014. Lalu di sini ada yang namanya uji coba instrumen. Uji coba instrumen dilakukan oleh 20 orang peserta didik yang dimaksud menyempurnakan instrumen guna mendapatkan kesahihan, validitas, dan kehandalan reliabilitas butir-butir pernyataan. Ya, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.